67, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menampilkan video praktik pengajaran yang berjudul Program Pelatihan Pembuatan Sabun Cuci Piring Indonesia dan Panen. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu semuanya? Baik ya. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat hadir pada program pembuatan sabun cuci piring dengan SK Daun Pandan dan juga Jurupipis. Sebelum kita memulai pada program dan apa-apa saja yang akan saya jelaskan dan bagaimana saya mempraktekkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita buka program pelatihan ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ibu-ibu yang di sana boleh tolong perhatikan saya sebentar. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini, yang telah hadir di sini, apakah ibu-ibu semua pernah hadir sebelumnya pada acara program-program pelatihan? Belum. Tujuan saya mengajak ibu-ibu di sini pada program pelatihan sabun cuci piring ini adalah tujuannya adalah untuk melatih keterampilan dan juga pengetahuan ibu sekalian tentang bagaimana cara kita membuat sabun cuci piring. Tidak hanya itu, tapi ini juga bisa untuk menambah peluang usaha ibu-ibu semuanya. Apalagi kan sabun cuci piring ini kita pasti bakal gunakan. Gak mungkin kita nggak menggunakan kan, karena kita setiap hari makan, setiap hari minum, dan itu pasti membutuhkan yang namanya sabun untuk membersihkan lemak-lemak dan juga noda-noda bekas ibu-ibu semua makan. Oke. Selain itu juga alasan saya untuk mengajak pada membuat sabun cuci piring ini adalah karena di desa kita ini kaya yang namanya daun pandan dan juga Jurupipis, dan itu sangat mudah untuk didapatkan ya. Makanya saya mengajak ibu semua untuk memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitaran ibu-ibu semuanya. Oke, tadi saya sudah menjelaskan tujuannya dan alasannya. Selanjutnya tanpa kita lama-lama, nah di sini di depan saya sudah terdapat beberapa alat dan juga bahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahan dan alat apa saja yang digunakan untuk membuat sabun cuci piring. Kita mulai dari bahannya terlebih dahulu ya. Bahan pertamanya adalah yang pastinya daun pandan. Karena judul program kita itu kan daun pandan ya. Jadi tidak lupa kita menggunakan daun pandan. Daun pandan selanjutnya ini ada jeruk nipis. Ini bisa ibu ganti dengan jeruk lemon atau jeruk limau ya. Limau bisa ya ibu ya? Ya, bisa. Selanjutnya kita menggunakan air, ini air secukupnya. Bisa ditakar, bisa juga disesuaikan dengan ibu-ibu membuatnya mau sebanyak apa gitu ya. Selanjutnya ini ada bahan utamanya yaitu teksampon. Nah, teksampon ini berguna untuk mengangkat minyak-minyak dan juga lemak-lemak noda yang ada di piring ataupun di alat-alat masak ibu-ibu semuanya. Nah, teksampon ini juga bisa menghasilkan busa-busa. Nah, jadi kalau sabun-sabun itu kenapa ada busanya? Nah, ini pakai teksampon. Jadi dia itu menghasilkan busa dan berguna juga untuk mengangkat lemak-lemak yang ada di piring ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kita juga ini tadi udah bahan-bahannya. Selanjutnya alat yang digunakan untuk membuat sabun cuci piring. Yang pertama ibu butuh menggunakan ini. Ini namanya saringan ya. Kalau ibu nyebutnya apa nih kalau di sini? Saringan ya. Biasa sama ya saringan. Selanjutnya di sini ada wadah. Ini wadah untuk kita memasukkan alat-alatnya, memasukkan bahan-bahan. Nah, ini kita menggunakan wadah. Lalu selanjutnya ada botol kemasan. Nah, ini digunakan untuk nanti kalau produknya sudah jadi, ini akan kita letakkan di kemasan yang ini. Nah, tadi udah menjelaskan alat dan juga bahan. Selanjutnya kita masuk ke cara pembuatannya. Untuk cara yang pertama, ibu-ibu harus memblender ini terlebih dahulu. Ini kita potong kecil-kecil terus kita blender. Jangan lupa diberikan sedikit air supaya dia bisa larut, dan bisa halus gitu ya. Selanjutnya setelah ini kita blender, kita saring di
ini, tambahkan sedikit air, kita peras sarinya. Yang kita ambil itu adalah warna dari daun pandan ini. Jadi seratnya kita buang aja, kita hanya mengambil sari dari pewarna ini. Selanjutnya setelah kita sudah mengambil ekstra daun pandan ini, selanjutnya kita masukkan bahan-bahannya. Untuk hasil produk jadinya dia seperti ini. Jadi kita cuma jangan lupa didamkan ya, supaya dia bisa menghasilkan produk yang kental, yang benar-benar kayak sabun-sabun yang dijual di perusahaan-perusahaan ya, kayak sabun lemon, saklek. Persis ya hasilnya ya sama. Nah, jadi sebelum dia bisa mengental seperti ini didiamkan dulu selama 1 hari atau 1 malam supaya busa-busanya itu mengendap. Jadi dia hilang, busa-busanya hilang. Jadi kita produksinya seperti ini. Nah, untuk cara pemasarannya, pada zaman sekarang ibu semua pada mempunyai handphone ya. Handphone. Cara pemasarannya itu sangatlah mudah. Kita bisa menggunakan sosial media, Facebook ya, ibu kan Facebook kan. Daripada itu upload yang untuk bikin status yang tidak berguna, lebih baik ibu manfaatkan Facebook itu untuk berjualan. Nah, ibu bisa posting nih di sosial media produk jadi dari ibu semuanya. Dan untuk cara tadi udah cara mempromosikan, ada sebuah tips kalau misalnya kita mau berbisnis atau berusaha. Jangan lupa kita buat kemasan kita itu semenarik mungkin. Entah itu dari staging packaging atau kemasan ataupun dari label. Nah, di sini saya menggunakan label. Itu bisa terserah ya mau labelnya seperti apa, itu kreativitas dari ibu masing-masing mau bikin label yang seperti apa. Untuk kemasannya juga, kemasan nggak hanya cuma ini. Kemasan itu ada banyak, ada yang bentuknya pump, yang kita lihat di luar, ada juga yang versi botol, ada juga yang versi tutup itu yang seperti itu ya. Nah, jadi itu produk sabun cuci piring kita menjelaskan dari produk sabun cuci piring, cara membuatnya, tujuan, cara pemasarannya. Nah, sekarang ibu di sini apakah ada pertanyaan tentang sabun cuci piring? Boleh dipersilakan ya. Boleh perkenalkan dulu, namanya siapa ibu? Perkenalkan, nama saya Bu Sila. Oke, Bu Sila mau bertanya apa? Bisa nggak kalau sabun ini nggak harus pakai pandan gitu? Bisa nggak pakai pewarna makanan gitu? Boleh nggak? Kalau pewarna makanan sepertinya boleh, tapi kayaknya kurang bagus ya, karena kan pewarna makanan kita gunakan untuk membuat sabun. Kalau menurut saya kayaknya kurang berkualitas gitu. Bisa kita ganti dengan tumbuhan yang bisa kita ambil warnanya. Misalnya tumbuhan apa ya yang bisa kita ambil warnanya selain daun pandan? Ada yang tahu nggak ibu? Bayam. Nah, boleh bayam ungu ya. Bayam ungu karena kan sabun warnanya hijau aja kan. Boleh tuh ibu kembangkan ide-idenya, misalnya bisa pakai dari daun pandan ya, daun bayam. Daun bayam yang warnanya merah, warna ungu itu ya. Nah, apakah ada lagi yang ingin ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, saya akan membagikan kuesioner yang bertujuan untuk saya ingin melihat seberapa tahu ibu tentang sabun cuci piring ini ya. Saya akan membagikan kuesionernya. Ini diisi sesuai dengan pribadi masing-masing ibu ya. Silakan diisi ibu semuanya. Saya tunggu, saya berikan waktunya 5 menit. Udah ibu tunggu semua dan udah selesai? Boleh saya ambil ya? Boleh. Terima kasih banyak kepada ibu yang sudah mengisi kuesioner ini. Semoga ini berguna ya dan bisa untuk menambah pengetahuan ibu sekalian. Cukup sekian.
pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dengan kedatangan Ibu di sini bisa untuk menambah pengetahuan dan bisa kita terapkan juga sebagai peluang usaha dan untuk menambah penghasilan. Mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya selaku tutor pada program kali ini memohon maaf apabila ada salah kata dan juga ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.